Assalamualaikum. Halo, jumpa lagi pada podcast hari ini. Oh iya, semoga kalian sehat selalu ya. Dan jangan lupa untuk bersyukur hari ini. Sebelumnya, aku mau ngingetin nih buat kalian semua yang sering keluar rumah, apalagi beraktivitas di luar rumah. Jangan lupa untuk selalu pakai maskernya dan rajin juga untuk cuci tangannya ya. Masa iya sih kalian jaga kesehatan aja nggak bisa, apalagi jaga hati, hehehe. Oke, kenalin, namaku Daima. Saya mahasiswi Wali Songo, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Pada podcast kali ini, saya akan berbincang-bincang mengenai sejarah salah satu tokoh Wali Songo dan bagaimana cara kita untuk meneladaninya, yaitu tokoh dari Wali Songo Sunan Giri atau Raden Paku. Yuk, mari kita dengarkan sampai akhir. Sunan Giri merupakan putra dari Syekh Maulana Ishaq, ibunya yang bernama Dewi Sekardadu, dan putri dari Prabu Menak Sembuyu yang tak lain adalah Raja Blambangan. Sunan Giri juga dikenal dengan nama Raden Paku, Muhammad Ainul Yakin, Joko Samudro, dan Sultan Abdul Fakih. Ada sejarahnya tersendiri untuk setiap nama yang dimilikinya. Salah satunya yaitu asal-usul Joko Samudro. Dikisahkan pada saat masih bayi, Sunan Giri pernah mengalami masa pembuangan oleh kakeknya, Prabu Menak Sembuyu. Seperti yang dikutip dari buku sejarah kebudayaan Islam, Prabu Menak Sembuyu merasa iri atas keberhasilan menantunya, yaitu Syekh Maulana Ishaq, dalam menyebarkan agama Islam di Blambangan. Syekh Maulana Ishaq memutuskan untuk kembali ke tempat asalnya, yaitu di Aceh, karena keberadaannya itu terancam. Pada saat itu Sunan Giri masih berada dalam kandungan. Setelah lahir, Prabu Menak Sembuyu melampiaskan keiriannya itu kepada cucunya. Dia memasukkan Sunan Giri ke peti lalu membuangnya ke laut. Saat berada di laut, Sunan Giri ditemukan oleh seorang saudagar kaya yang tengah berlayar, yaitu Nyai Ageng Pinati namanya. Kemudian Sunan Giri ini dijadikan anak angkat. Karena bayinya ditemukan di laut, akhirnya dia diberikan nama Joko Samudro oleh Nyai Ageng Pinati. Pada usia 11 tahun, Sunan Giri diantarkan oleh ibu angkatnya ke sebuah pesantren untuk berguru kepada Sunan Ampel di Ampel Denta, Surabaya. Di sanalah Sunan Giri ini mendapatkan banyak ilmu dari gurunya. Diceritakan dalam buku yang sama, Sunan Giri sempat diminta untuk meneruskan usaha ibu angkatnya untuk berdagang. Namun Sunan Giri ini lebih memilih untuk menyebarkan agama Islam dalam mendirikan pondok pesantren. Sunan Giri dikenal dengan gaya dakwahnya di pesantren. Ia banyak mengajari santri-santrinya lewat permainan anak-anak. Permainan yang ia buat dan masih terkenal hingga saat ini antara lain yaitu jelungan atau jublak-jublak sueng. Lewat dua permainan ini, Sunan Giri memberikan pemahaman tentang agama Islam sebagai pedoman dalam menjalani hidup. Permainan ini juga diiringi dengan bernyanyi, sehingga banyak anak-anak yang suka dengan metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Giri. Selain permainan anak, Sunan Giri juga menciptakan tembaga sebagai media penyampaian ajaran Islam. Karya-karyanya adalah Tambang Asmaradana dan Pucung. Itulah kisah Sunan Giri dalam menyiarkan Islam di tanah Jawa. Sunan Giri wafat pada tahun 1506 Masehi dan beliau dimakamkan di dusun Kedaton, Desa Giri Gajah, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Dengan beberapa metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Giri, tentu saja banyak sekali contoh keteladanan dari Sunan Giri yang bisa kita petik hikmahnya. Salah satunya yaitu keteladanan yang bisa dipetik, yaitu strategi yang baik dalam berdakwah. Selain strategi dakwah dilakukan dengan cara mendirikan pondok pesantren, lagu, dan permainan, Sunan Giri melakukan strategi dakwah di dalam dunia politik, yaitu dengan menjadi sang propaganda ulung.
Sikap yang patut kita teladani dari Sunan Giri atau Raden Paku, yang pertama yaitu tidak pernah memaksa untuk mengejak masyarakatnya pada Islam. Yang kedua, mengajak dengan santun dan sabar. Yang ketiga, membangun koderisasi dakwah lewat pendidikan yang berkualitas. Yang keempat, memiliki sikap toleransi terhadap budaya lokal. Yang kelima, berdakwah dengan damai. Dan yang keenam, mau bergaul dengan semua kalangan. Yang ketujuh, memedulikan keadaan orang lain dan sekitarnya. Dan yang terakhir, yang ke-8, yaitu memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Oke, pergi ke kampung jalan terbelah, pohon jatuh awas menimpa. Jika ada salah kata, maafkanlah. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. See you sahabat online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.